Sumpit sangat lekat dengan kebudayaan masyarakat suku Dayak Kalimantan. Dahulu dan hingga kini, sumpit dipergunakan masyarakat suku Dayak sebagai alat yang ampuh untuk berburu. Pria dewasa suku Dayak zaman dulu harus bisa menyumpit dengan tepat. Kepiawaian tersebut dijadikan penanda seorang anak lelaki suku Dayak telah melewati fase remaja. Saat berburu, para lelaki Dayak tetap menjunjung tinggi adab yang disampaikan para leluhur. Permohonan keselamatan kepada sang jubata, serta permohonan izin memasuki rimba belantara adalah ritual yang tidak akan pernah ditinggalkan. Ini adalah bentuk dari keselarasan yang menghargai bahwasannya alam adalah sebuah anugerah yang menyediakan semua kebutuhan manusia. Teknik berburu ini juga menunjukkan keselarasan antar individu dalam kelompok, karena tidak semua menyumpit pada satu sasaran hewan buruan, agar hewan buruan yang terkena anak sumpit atau damak dalam bahasa Dayak lumpuh dengan sempurna tanpa tersiksa. Masyarakat Dayak melumuri anak panah sumpit atau damak dengan racun. Racun tersebut diambil dari ramuan getah pohon yang diambil dari hutan. Dan konon, menurut para tetua adat, racun itu hingga saat ini belum ditemukan penangkalnya. Karena itu, berburu dengan damak beracun ini sudah mulai ditinggalkan, dan para lelaki Dayak dituntut mampu melesatkan damak langsung pada posisi yang melumpuhkan hewan buruan.
Pada masa penjajahan dan perang kemerdekaan, masyarakat Dayak turut berpartisipasi memperjuangkan kemerdekaan. Selain mandau, sumpit menjadi senjata andalan. Menurut cerita tetua adat, tentara Belanda lebih takut terhadap sumpit ketimbang senjata api. Selain karena dioperasikan secara diam-diam dan tanpa mengeluarkan bunyi, anak sumpit atau damak sangat mematikan. Saat perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, masyarakat Dayak tetap menjunjung tinggi adab dan tradisi. Ritualisasi pun tetap dilakukan sebagai permohonan perlindungan dan restu berperang pada Sang Jubata. Karena sumpit ini adalah sebagai senjata. Senjata zaman dulu memang sumpit itu berguna sekali. Ya, pertama itulah untuk memburu binatang, kedua untuk melawan musuh. Secara tradisi kan itu dalam hal itu sumpit itu ada bagiannya. Kalau untuk binatang ada juga di istilahnya dimasukkan di dalam damaknya itu adalah namanya itu ipuh. Itu. Tapi kalau untuk binatang Sumpitan adalah senjata yang pembuatannya merupakan sebuah keterampilan warisan turun-temurun dari Tuhan Yang Maha Esa. Meski ada yang otodidak, saat ini sumpit dibuat lebih kepada kebutuhan menjaga tradisi budaya. Sebab masyarakat adat Dayak sudah mulai jarang melakukan aksi perburuan dengan sumpit. Selain menjaga dan melestarikan hewan dari kepunahan, masyarakat adat Dayak lebih memilih menjadi petani dan peladang, serta memanfaatkan ikan dalam kumbung sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan. Sumpit terbuat dari pohon kayu yang keras. Untuk membuatnya, butuh ketelitian agar akurasinya baik. Batang sumpitan terbuat dari kayu berbentuk bulatan panjang dengan lubang di dalamnya. Dengan diameter kayu sekitar 3 hingga 3,5 cm, serta diameter lubang 1 hingga 1,5 cm. Untuk sumpit, kayu yang digunakan dari jenis terpilih, seperti kayu bunyau, penyau, kebaca, dan tapang,
atau kayu belian. Ukuran batang sumpitan biasanya disesuaikan dengan si empunya sumpitan itu sendiri, yakni sepanjang satu depak sekitar 1,5 hingga 2 meter. Saat ini pemesanan sumpit lebih untuk kebutuhan kegiatan tradisional atau event budaya. Proses pembuatan sumpit untuk kegiatan lomba lebih sulit karena harus lurus guna memudahkan anak sumpit melesat. Mekanisme pembuatan sudah dilakukan dengan cara modern, yakni kayu dibelah, kemudian dibuat lubang setengah lingkar dengan bor. Kemudian baru direkatkan sebelum diberi lapisan aluminium atau seng maupun besi bulat. Yang paling lama proses itu perendaman kayu untuk membuat sumpit. Ambil dari hutan, terus kita merendam kayu tersebut terlebih dahulu. Kita rendam selama kurang lebih 1 bulan lah. Kurang lebih 1 bulan, baru kita proses pembuatan sumpitnya. Pengeboran, besar kecil, lubangnya itu, larasnya itu sesuai keinginan kita. Jadi kita harus mempersiapkannya sematang-matang atau sejauh mungkin. 1 batang itu kira-kira makan waktu 2 atau 3 bulan untuk 1 batang sumpit. Proses membuat 1 buah sumpit memakan waktu cukup lama, apalagi dengan kayu pilihan seperti belian. Jikapun dengan jenis kayu lainnya, ada banyak tahapan yang harus dilakukan, sampai sebuah kayu siap dijadikan sebagai sebuah sumpit. Rata-rata pembuatan sumpit memakan waktu 1 hingga 3 bulan, dengan harga sebuah sumpit bervariasi, tergantung dari jenis kayu dan tingkat kesulitannya. Dalam perkembangannya, sumpit Dayak mengalami beberapa kali perubahan fungsi. Mulanya, sumpit digunakan sebagai senjata untuk berperang dan berburu. Kini, sumpit digunakan sebagai seni ketangkasan yang diperlombakan. Bahkan turnamen sumpit Kalimantan juga telah dilaksanakan berskala internasional. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha untuk terus melestarikan sumpit sebagai senjata tradisional yang lahir sebagai kebudayaan asli Nusantara. Karena itu, berbagai komunitas sumpit bermunculan di sebuah kabupaten kota di Kalimantan Barat.
di Kabupaten Bengkayang, tepatnya Desa Cipta Karya. Komunitas sumpit Bawak Ngeraya terus meningkatkan kemampuan para atlet sumpitnya. Lahir dari keinginan untuk melestarikan tradisi menyumpit bagi kalangan remaja suku Dayak. Komunitas sumpit juga menjembatani langkah pelestarian, mengingat sumpit menjadi bagian dari olahraga tradisional yang terus ditumbuh kembangkan di Nusantara. Menyiapkan penyumpit atau menjadi seorang mahir dalam menggunakan sumpit membutuhkan beberapa kriteria. Selain tersedianya sarana dan prasarana latihan seperti sumpit, anak sumpit atau damak yang sudah dimodifikasi melalui bahan khusus olahraga, juga dibutuhkan stamina fisik yang kuat. Sebab kekuatan dalam menyumpit adalah kemampuan tangan menahan beban sumpit agar tidak bergerak. Tumpuan kuda-kuda kaki, serta kekuatan tiupan atau nafas yang mendorong melesatnya anak sumpit atau damak. Lihat kakinya ya. Ada apa sih? Prakteknya, menyumpit adalah dengan cara mulut ditempelkan ke kaliber sumpit. Berkonsentrasi menyiapkan udara sebanyak-banyaknya. Karena keunikan permainan olahraga tradisional ini memang dilakukan dengan cara meniup kaliber sumpit agar anak sumpit terlepas dengan kencang menuju sasaran. Sumpit adalah permainan yang sangat kuno untuk zaman modern saat ini. Tapi untuk kami anak-anak muda di sini, bermain sumpit adalah satu budaya yang sudah lama terjadi, ya kan? Ini adalah satu kebudayaan leluhur yang wajib harus kita lestarikan. Jadi kita angkat terus, mengajak kawan-kawan, teman-teman, saudara untuk bisa dan kita memperkenalkan sumpit ini ke masyarakat luas biar banyak digemarin. Yuk. Pas, Bang. Sumpit merupakan salah satu cabang olahraga tradisional yang bernaung di bawah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Keberadaan KORMI menjadi salah satu wadah untuk melestarikan berbagai seni, budaya, olahraga, dan permainan tradisional rakyat yang ada di Indonesia. Sebab dalam rangka mencegah terjadinya kepudahan sebuah aset budaya bangsa, maka peran KORMI Kabupaten Bengkayang sangat dibutuhkan sebagai pembina
pengelola, dan mengembangkan semua jenis olahraga, permainan maupun seni yang masuk dalam naungan Kormi. Kormi sebagai induk, jadi cabang olahraga ini, kita selalu memberi suatu pembinaan-pembinaan kepada olahraga sumpit ini agar selalu memberikan edukasi, pelatihan, terutama untuk generasi muda. Kormi Kabupaten Bengkayang sekarang lagi gencar-gencarnya, bukan hanya di olahraga tradisional, tetapi di olahraga-olahraga lainnya yang di bawah Kormi itu sendiri sudah mulai kita perkenalkan. Dan tanggapan dari masyarakat itu sangat senang dalam arti apa? Karena olahraga ini udah lama tidak mereka lihat. Sumpit menjadi salah satu olahraga tradisional yang terus dikembangkan. Meski beberapa tahun terakhir hanya dipertandingkan dalam event-event budaya, namun kini sumpit sebagai olahraga sudah dipertandingkan di tingkat nasional dan dunia. Melalui event inilah, diharapkan seluruh generasi penerus mengenal berbagai peralatan tradisional milik nenek moyang mereka, seperti sumpit, yang menjadi alat pendewasaan lelaki suku Dayak di masa lalu.